Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali dalam tayangan Hikmat Pagi Keluarga bersama kami, keluarga dari Tan Widodo. Ini adalah istri saya, Lestari, anak kami yang pertama, Tania Novena, dan yang kedua, Jonathan Excel. Sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Ia berikan dalam kehidupan setiap kita. Bersyukur pula apabila hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang tercurah untuk kami. Pada saat yang baik ini ya Bapa, kami datang untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang mau mendengarkan. Tundukkanlah hati kami ya Bapa, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan nantinya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah pendayaguna yang terambil dari Matius yang ke-25 ayat 14-30, tetapi saya akan berfokus kepada ayat yang 23. Maka kata tuannya itu kepada hambanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berita pagi sangat mengejutkan seorang yang bernama Erlangga. Betapa tidak, Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat. Rumah-rumah yang roboh begitu banyak, belum lagi jumlah korban yang terus bertambah. Tidak sedetik pun mata Erlangga beralih dari saluran TV yang lain. Pemberitaan tentang keadaan korban gempa menjadi hal yang sangat penting baginya. Sambil terus mendengarkan berita dan menatap tayangan televisi, Erlangga mulai berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Hatinya terus bergejolak melihat keadaan para korban. Lebih dari itu, hatinya gundah melihat bantuan terhadap korban begitu lambat dan sangat terbatas. Siang hari, Erlangga memutuskan bahwa ia dan beberapa temannya yang adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran akan berangkat ke Yogyakarta. Mereka sepakat untuk melakukan sesuatu sekalipun mereka hanyalah para mahasiswa calon dokter. Berbekal pengetahuan yang mereka terima, dana yang secukupnya, mereka kemudian berangkat. Mereka ingin menolong para korban dan apa yang mereka punya untuk dapat mereka lakukan. Luar biasa. Kehadiran Erlangga dan teman-temannya membawa sukacita. Mereka bukan saja dapat membalut luka tubuh korban, tetapi juga mereka membalut hati mereka. Bantuan yang dilakukan dengan tulus hati, penuh sukacita dan kasih, membawa arti yang besar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka masih mahasiswa biasa dan belum memiliki pengalaman apa-apa, namun kehadiran mereka sangat bermanfaat. Mereka menjadikan diri mereka yang terbatas menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam situasi saat itu. Mereka pun juga menggunakan bahan-bahan ala kadarnya yang ditemukan saat itu untuk bisa meringankan beban orang-orang yang mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara, seorang yang memiliki karakter pendayaguna akan selalu menemukan manfaat dari hal kecil sekalipun. Pikirannya yang cerdas dan kreatif tidak akan dengan mudah membuang barang-barang yang dapat dipandang orang lain tidak berguna. Seorang pendayaguna akan selalu berusaha memanfaatkan benda-benda yang ada, bahkan yang tidak berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Dalam perumpamaan tentang talenta yang kita baca, tampak 3 hamba yang masing-masing dipercayakan talenta. Hamba yang ketiga hanya diberi kepercayaan 1 talenta. Sekalipun ia mendapat lebih kecil dari hamba-hamba yang lain, bukan berarti 1 talenta merupakan modal yang kecil. Ternyata 1 talenta merupakan mata uang yang besar sekali. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, sedangkan 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari.
Jadi kalau misalkan diandaikan upah pekerja satu hari adalah 50.000, maka satu talenta itu sebanding dengan nilai 300 juta. Sungguh bukankah ini adalah modal yang cukup besar untuk dikembangkan? Yang terpenting dalam hal ini adalah rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dipercayakan Sang Tuan kepada kita. Kepada hamba-hamba yang telah mengembangkan talenta itu, Sang Tuan memuji sebagai hamba yang setia dalam perkara yang kecil, dan ia juga akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Dalam hal ini juga dibutuhkan daya kreativitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga seseorang dapat menjadi pendaya guna. Bapak Ibu Saudara, karakter yang demikian perlu terus ditumbuhkan, sehingga seseorang sanggup memanfaatkan hal-hal yang kecil menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk dapat mendengar sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya Engkau terus menolong setiap kami agar karakter pendaya guna itu boleh dikembangkan, bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dapat melihat setiap kesempatan yang ada sebagai satu cara di mana Tuhan boleh dapat memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat di dalamnya. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat memiliki kepedulian, agar kami juga boleh terus memiliki rasa tanggung jawab di dalam hati kami. Biarlah ketika kami melihat setiap situasi yang ada, kami boleh melihat itu sebagai kesempatan bagi setiap kami untuk dapat menjadi berkat. Kami boleh memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong dan memampukan setiap kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini, ketika kami juga hendak melanjutkan seluruh aktivitas kami yang ada, kami mau memulai hari kami. Tuhan, kami mau hanya bersandar sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami percaya kami tidak berjalan sendirian, namun kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Berikan di dalam hati kami sukacita serta damai-Mu Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, dan kami mau terus berjalan di dalam hikmat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk bertanggung jawab atas setiap anugerah Tuhan dalam hidup ini. God bless God bless you.